Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma antal awwal, falaysa qablaka syai'un." Ya Allah, Engkaulah al-awwal, maka tidak ada sesuatu apapun sebelum Engkau. Wa antal akhir, falaysa ba'daka syai'un. Dan Engkaulah al-akhir, maka tidak ada sesuatu apapun setelah Engkau. Wa antal zahir, falaysa fawqaka syai'un. Dan Engkaulah al-zahir, maka tidak ada sesuatu apapun di atas Engkau. Wa antal batin, falaysa dunaka syai'. Dan Engkaulah al-batin, maka tidak ada yang lebih dekat sesuatu apapun daripada Engkau. Hadis yang mulia ini dengan 4 nama yang terkandung di dalamnya sekaligus menjawab sebuah syubhat yang banyak beredar, yang mungkin sering kita dengarkan. Apa syubhat itu? Mereka mengatakan, kalau Allah di atas arsy, lalu di mana Allah sebelum arsy diciptakan? Ini ucapan orang-orang yang berusaha menghembuskan syubhat untuk menolak keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah Allah di atas arsy, di atas segala sesuatu. Keyakinan yang disepakati Ahlus Sunnati wal Jamaah mulai dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka mereka mengatakan, kalau kalian mengimani Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy, lalu di mana Allah sebelum arsy diciptakan? Bagaimana menjawab syubhat ini? Jawabannya ada dalam hadis yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma antal awwal, falaysa qablaka syai'un." Ya Allah, Engkaulah yang pertama, al-awwal, maka tidak ada sesuatu apapun sebelum Engkau. Maka kita katakan, sebelum diciptakannya arsy, atau sebelum diciptakan segala sesuatu, hanya ada Allah. Hanya ada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita katakan, sebelum arsy sudah diciptakan makhluk yang lain, lalu di mana Allah? Maka kita katakan Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Kita jangan berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Kalau kita nggak tahu, ya sudah, diam. Itu selamat. Allah mengingatkan kita, wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Allah mengharamkan atas kalian berbicara tentang Allah sesuatu yang kamu tidak ketahui tentangnya. Jadi, kita nggak tahu ilmunya, ya sudah. Kita diam saja, tidak berpendapat, tidak berbicara apapun tentang di mana Allah Azza wa Jalla sebelum diciptakannya arsy. Dan sebelum diciptakan segala sesuatu, maka hanya ada Allah Azza wa Jalla, sehingga kita tidak bisa mengatakan Allah ada di mana. Dan ada hadis yang lain juga menjelaskan tentang Allah subhanahu wa ta'ala sebelum diciptakan segala sesuatu. Hadis diriwayatkan Al-Bukhari dan yang lainnya dari Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Allahu wa lam yakun syai'un qablahu." Dahulu hanya ada Allah dan tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Jadi ini hadis yang lain yang menjelaskan tentang
Allah dialah al-awwal, yang pertama. Tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Maka kita tidak bisa mengatakan Allah ada di mana. Karena tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Baik, ini yang pertama. Jawaban yang pertama. Jawaban yang pertama ini mengandung dua jawaban. Yang pertama, sebelum segala sesuatunya diciptakan, hanya ada Allah. Sehingga kita tidak bisa mengatakan Allah di mana. Hanya ada Allah. Tidak ada waktu, tidak ada tempat. Tidak ada satupun makhluk. Kemudian kalau kita katakan sebelum arsy diciptakan sudah ada makhluk yang lain, lalu di mana Allah? Maka kita katakan Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahuinya. Kita tidak berbicara tentang Allah tanpa dalil. Ini jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua terhadap syubhat ini, di mana Allah sebelum arsy diciptakan. Kita katakan kepada mereka, hentikan berimajinasi. Hentikan berimajinasi atau mengkhayal. Apa yang mereka khayalkan tentang Allah? Yang mereka khayalkan tentang Allah, kalau Allah di arsy berarti butuh kepada arsy. Ini khayalan yang tidak benar. Khayalan mereka, akidah mereka yang dibangun di atas dasar khayalan dan imajinasi belaka. Dan secara tidak langsung, khayalan seperti itu, dia telah menyamakan Allah di dalam benaknya atau dalam khayalannya. Dia berkhayal Allah seperti makhluk yang butuh kepada tempat. Jadi kita katakan, hilangkan khayalan itu. Selama khayalan itu masih ada, maka mereka akan menolak Allah di atas arsy. Yang benar bagaimana? Allah di atas arsy, di atas segala sesuatu, tanpa membutuhkan arsy. Tanpa membutuhkan arsy. Sesungguhnya arsy itu kecil. Arsy itu makhluk. Allah yang maha besar. Walaupun arsy makhluk yang paling besar, tapi dia sangat kecil dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha besar. Jadi imajinasi mereka seperti kita berada di atas sesuatu. Kita di atas lantai ini, karena lantai ini besar, kuat, lebih kuat daripada kita, bisa menopang kita. Itu yang mereka bayangkan terhadap Allah. Maka hilangkan imajinasi itu. Ikuti seperti yang Allah katakan. Seperti dalam hadis ini, Nabi SAW mengatakan, tidak ada di atasmu sesuatu apapun. Tidak ada di atas Allah sesuatu apapun. Allah yang maha tinggi, di atas segala sesuatu. Di bawahnya Allah apa? Arsy. Di bawahnya Allah adalah arsy. Kemudian di bawah arsy, seluruh makhluk sampai di tempat kita ini, sampai di bawah kita dan seterusnya. Ya. Jadi ini yang kedua, jawaban yang kedua. Hilangkan khayalan tanpa dalil. Kemudian jawaban yang ketiga, bagi orang yang menolak sifat Allah istiwa di atas arsy dengan dalih, lalu di mana Allah sebelum arsy diciptakan, maka kita katakan engkau telah menolak keyakinan Allah di atas arsy, di atas seluruh makhluk, keyakinan yang berdasarkan 5 bentuk dalil. 5 bentuk dalil. Subhanallah. Orang yang menolak Allah di atas arsy, sama saja dia menolak 5 bentuk dalil. Baik dalil utama maupun dalil pendukung. Yang pertama, dalil Al-Quran. Betapa banyaknya ayat yang menjelaskan Allah di atas. Baik hanya menyebutkan Allah di atas, atau menyebutkan Allah di atas arsy. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang maha penyayang istiwa di atas arsy. Yang kedua, dalil dari as-sunnah. Nah, inilah hadis yang sedang kita bahas di antaranya. Wa anta zahir falaisa fawqaka syai'un. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkaulah az-zahir, yang maha tinggi,
tidak ada sesuatu apapun di atasmu. Hadis-hadis sangat banyak, bahkan mencakup 3 bentuk hadis. Hadis-hadis tentang Allah tinggi di atas segala sesuatu mencakup 3 bentuk hadis. Ucapan, perbuatan, dan penetapan. Contoh ucapan apa? Nabi SAW mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka Allah yang ada di atas langit akan menyayangimu. Dan masih banyak lagi ucapan beliau. Contoh perbuatan apa? Nabi SAW sambil menunjuk ke atas, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah. Nabi SAW menunjuk ke atas. Kemudian contoh penetapan beliau, yaitu ucapan jariyah, budak perempuan yang mau dibebaskan. Apa syarat kebebasannya? Dia haruslah budak wanita beriman. Kalau belum beriman, dia belum boleh dibebaskan. Maka ujian keimanannya adalah 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, aina Allah, di mana Allah? Dia pun menjawab, fis sama, Allah di atas langit. Pertanyaan kedua, siapa saya? Dia menjawab, engkau utusan Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, a'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia, karena dia wanita beriman. Yang ketiga, bentuk dalil yang ketiga yang mereka tolak adalah ijma ulama, kesepakatan seluruh ulama ahlus sunnati wal jamaah. Bahkan jemaah sekalian, termasuk yang menukil ijma ini adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i telah menukil ijma seluruh ulama ahlus sunnah yang pernah beliau temui, meyakini Allah di atas langit. Tapi hari ini ada orang-orang yang mengaku pengikut mazhab Syafi'i, namun akidah beliau mereka tinggalkan. Mereka lebih memilih mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari, yang akidah mereka disebut akidah Asy'ariyah. Padahal Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri telah rujuk dari akidah tersebut. Ya. Disebutkan dalam kitab Itsbatu Sifatil Ulu yang disusun oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Begitu pula kitab Al-Ulu yang disusun oleh Imam Az-Zahabi. Ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, al-qawlu fi sunnah allati ana 'alaiha wa ra'aitu ashabana 'alaiha ahlal hadith alladzina ra'aituhum wa akhadtu anhum mithla Sufyan wa Malik wa ghairihima. Pendapat yang sesuai sunnah, kata Imam Syafi'i rahimahullah, yang aku ikuti dan aku melihat sahabat-sahabat kami ahli hadis yang pernah aku temui dan belajar dari mereka, seperti Sufyan, yaitu Sufyan bin Uyainah, Malik, imam besar ahli hadis, ahli fikih, guru Imam Syafi'i, wa ghairihima, dan selain mereka berdua. Jadi beliau menyebutkan kesepakatan seluruh ulama, guru-guru beliau yang pernah beliau temui. Apa kesepakatannya? Al-iqrar bi syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Berikrar terhadap syahadat la ilaha illallah dan Muhammad utusan Allah. Wa anna Allah ta'ala ala arsyihi fi samaihi, dan bahwasannya Allah di atas arsy-Nya, di atas langitnya. Yaqrubu min khalqihi kaifa syaa. Allah mendekat kepada hambanya sesuai dengan kehendaknya. Wa anna Allah ta'ala yanzilu ila sama'id dunya kaifa syaa, dan bahwasannya Allah turun ke langit dunia, yaitu di sepertiga malam yang terakhir, sesuai dengan kehendaknya. Subhanallah, ini kesepakatan ulama yang dinukil oleh Imam Syafi'i, yang menjadi keyakinan beliau. Allah di atas arsy, di atas langit, dan Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir sesuai dengan kehendak Allah.
atau bagaimana caranya sesuai dengan kehendak Allah, kita tidak mengetahui karena Allah tidak menjelaskan kepada kita. Baik, ini yang ketiga. Dalil yang ketiga, ijma' ulama. Kemudian yang keempat, dalil fitrah. Dalil fitrah. Sudah merupakan fitrah manusia mengimani Allah di atas. Dan kita bisa buktikan sendiri. Ketika kita berdoa, maka otomatis hati kita menghadap ke atas. Tidak ada orang yang hatinya menghadap kemana-mana. Atau tidak menghadap kemana-mana. Tapi semuanya menghadap ke atas. Iya. Ini fitrah manusia. Makanya anak kecil yang fitrahnya masih baik, walaupun dia nggak pernah belajar, ketika kita tanyakan kepadanya, di mana Allah? Dia akan menunjuk ke atas. Kecuali seperti yang pernah saya katakan, yang sudah nonton sinetron, Allah di mana-mana. Kalau fitrahnya masih baik, dijaga oleh orang tuanya, maka dia akan dengan sendirinya mengimani Allah di atas. Iya. Baik, ini yang keempat, dalil fitrah. Yang kelima, dalil akal sehat. Dalil akal sehat. Secara akal sehat, sudah sepatutnya Allah yang maha kuasa berada di atas segala sesuatu. Karena itulah simbol kekuasaan yang paling tinggi berada di atas segala sesuatu. Dan juga secara akal sehat, apabila kita mengimani Allah memiliki nama Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'al, yang maha tinggi, berarti Allah di atas segala sesuatu. Kalau Allah di mana-mana, berarti tidak layak disebut yang maha tinggi. Lebih layak disebut Allah maha di mana-mana. Kalau Allah tidak di mana-mana, maka disebut maha tidak di mana-mana. Tapi Allah disebut maha tinggi. Oleh karena itu, secara akal sehat, maha tinggi adalah di atas segala sesuatu. Kemudian juga jemaah sekalian, secara akal sehat, kita nggak bisa mengenali Allah kecuali dengan pengabaran dari Allah.